Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, dosen pengampu mata kuliah tinjauan desain dan estetika, Bapak Fitro Nur Hakim, Bapak Gus Diadi, dan juga Bapak Ayub Domrana yang kami hormati, juga para mahasiswa yang budiman. Ya, kita akan melanjutkan dalam pertemuan ke-6 kita, di mana eh, sebelumnya kita telah membahas tentang elemen-elemen visual, di mana di dalam estetika objektif itu keindahan ada di dalam objeknya. Nah, kita akan bisa melihat dari perwujudannya yaitu elemen-elemen visual yang terlihat berupa garis, gambar, foto, kemudian juga ada apa namanya itu eh, tekstur ya. Kemudian elemen-elemen visual tadi dikomposisikan. Minggu yang lalu kita juga telah mengkaji tentang bagaimana komposisi visual, penataan di dalam sebuah sistem grid dan juga layout yang di mana peletakan daripada komponen-komponen visual tadi ada strategi visual dan komunikasi yang mana pesan itu bisa disampaikan secara efektif ketika elemen-elemen tersebut itu ditata dengan baik, dikomposisikan dengan baik. Nah, hari ini kita akan bahas tentang persepsi persepsi visual dan psikologi estetika ya. Bagaimana hubungannya antara persepsi dan psikologi ini di dalam estetika ya. Kita akan share screen terlebih dahulu. Jadi kita melihat objek atau produk desain itu dengan melalui mata kita. Kemudian ini akan memicu proses berpikir ya. Pikiran manusia itu memproses informasi visual ya. Ini menjadi dasar fondasi dari desain grafis yang efektif ya. Jadi bagaimana prinsip-prinsip ilmiah di balik persepsi visual atau bagaimana psikologi estetika itu membentuk keputusan desain ya. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana persepsi manusia, sistem visual itu bisa bekerja memproses informasi. Kemudian ada teori Gestalt di mana prinsip pengelompokan dan pola persepsi visual. Lalu adanya ilusi visual, juga psikologi warna, bagaimana makna dan persepsi emosional itu bisa dibangun melalui bentuk-bentuk ya. Kemudian juga terkait dengan atensi visual atau strategi mengarahkan perhatian audiens di dalam desain. Nah, ini eh, yang pertama tentu kita akan eh, melihat bahwa eh, persepsi manusia itu eh, merupakan pemahaman tentang eh, bagaimana kita memaknai sesuatu ya. Ya, jadi memaknai sesuatu, otak kita menginterpretasikan informasi yang diterima melalui mata, di mana mata tadi ternyata tidak hanya sekedar melihat, tapi otak kita ini memprosesnya secara aktif, lalu mengkonstruksi makna dari stimulus visual yang masuk. Jadi apa yang kita lihat itu akan diolah, ya. Jadi mata kita tidak hanya sekedar melihat, tapi dia kemudian otak kita kemudian mengkonstruksi makna dari rangsangan atau stimulus visual yang masuk melalui mata kita. Nah, ini penting karena eh, nanti persepsi itu akan kita pahami bagaimana manusia mempersepsikan bentuk-bentuk visual tadi, sehingga kita bisa membangun hierarki visual yang efektif kalau kita mengerti tentang
persepsi visual ini ya. Kita juga bisa mengarahkan perhatian pengguna secara strategis, juga bisa menata eh, strategi kreatif yang menghindari kebingungan visual di dalam layout dan akhirnya bisa memastikan keterbacaan dan kejelasan pesan ya. Jadi dengan memahami persepsi visual seperti itu. Nah, prosesnya bagaimana? Proses persepsi visual itu ya dari mata, cahaya itu masuk ke mata, kemudian dari pantulan cahaya kepada suatu objek, kemudian masuk ke dalam mata, mata merangsang pikiran kita untuk eh, memberikan makna ya. Nah, persepsi visual ini merupakan proses yang berlangsung dalam hitungan yang sangat cepat ya. Dari stimulus, deteksi, kemudian juga proses dan persepsi, akhirnya muncul persepsi pemaknaan tadi ya. Ini bisa dipengaruhi oleh misalnya pengalaman masa lalu juga bisa ya. Pengalaman masa lalu, konteks budaya, ataupun kondisi emosional seseorang yang di mana persepsi ini sifatnya lebih bersifat subjektif ataupun personal ya. Nah, proses persepsi manusia itu lebih bersifat subjektif dan bersifat personal akibat daripada stimulus tadi, rangsangan yang masuk ke matanya tadi. Nah, nanti kita akan eh, mengetahui bahwa faktor internal di dalam diri manusia itu memiliki memori-memori masalah. Di samping juga manusia itu punya konteks mental ataupun ekspektasi yang ada di dalam diri mereka. Nah, termasuk kondisi emosionalnya, ya orang itu sedang bergembira, sedang bersedih, ya itu termasuk juga latar belakang budaya. Ini akan mempengaruhi faktor internalnya. Sementara faktor fisiknya itu tadi kualitas penglihatan individu, bagaimana orang melihat, apakah dia punya keterbatasan dalam penglihatannya. Karena nanti stimulus itu kan akan ditangkap mata. Kalau ada hambatan dari faktor fisik ya tentu akan berbeda lagi pemaknaannya ya. Kemudian juga kondisi pencahayaan lingkungan. Nah, jadi karena mata kita melihat adalah dari pantulan cahaya mengenai suatu objek ya. Ketika cahaya lingkungannya itu redup, maka objek objek di sekitarnya juga tidak akan kelihatan dengan baik. Kemudian juga kontras antara objek dan latar itu juga mempengaruhi kejelasan ya pandangan tadi ya Pak. Lalu jarak juga faktor fisik ini jarak jarak pandang ataupun sudut pandang. Yaitu sudut pandang apakah dari depan, apakah dari samping, dari pojok, dari atas, dari bawah. Nah ini juga mempengaruhi persepsi juga ya. Contohnya misalnya kalau orang foto orang yang tubuhnya pendek, kalau dia difoto dari sejajar dengan horizon, itu dia akan kelihatan pendeknya. Ya. Supaya dia kelihatan agak tinggi, maka kameranya itu ada sudut pandangnya diturunkan, sehingga seolah-olah dia itu tinggi di atas horizon gitu ya. Ya, ini kan persepsi juga ya. Aslinya pendek, tapi ketika diambil kamera sudut pandang bawah, maka orang tersebut tidak kelihatan pendek. Biasanya kalau orang pendek mau foto, nah dia kameranya agak diturunkan supaya tidak kelihatan pendeknya gitu ya. Uh, Nah ini faktor fisik mempengaruhi persepsi juga. Faktor kontekstual juga sama mempengaruhinya juga di samping faktor internal dan faktor fisik tadi. Objek-objek di sekitar elemen itu mempengaruhi persepsi juga. Oh, ini eh, sedang mendung, ya ada awan gelap. Nah, itu nanti akan mempengaruhi persepsi kita juga ketika di pantai ataupun di gunung atau di dalam rumah yang eh, rumah tua, misalnya objek ini akan mempengaruhi kontekstualnya dari persepsi tadi. Kemudian juga ada urutan informasi, ya. Jadi urutan informasinya, medianya, platformnya, platform tampilannya, ya, apakah di layar yang lebar ataupun di layar yang kecil, handphone misalnya. Hmm. Ataupun juga tugas dan tujuan yang sedang dilakukan.
Ini juga mempengaruhi persepsi. Jadi saudara pahami bahwa persepsi manusia itu dipengaruhi oleh faktor internal, faktor fisik, juga faktor kontekstual. Nah, ini terkait dengan persepsi visual ya. Nah, kemudian ada juga prinsip Gestalt. Ini juga mempengaruhi psikologi di dalam memahami suatu bentuk-bentuk visual ya. Jadi teori psikologi yang menjelaskan bagaimana otak itu secara alami mengelompokkan elemen visual menjadi pola yang bermakna. Itu prinsip Gestalt yang ini merupakan bagian dari teori psikologi ya. Jadi Gestalt ini dalam bahasa Jerman berarti bentuk ataupun keseluruhan. Teori ini dikembangkan oleh psikolog Jerman ya, pada awal abad ke-20, Max Wertheimer, Kurt Korvac, dan Wolfgang Kohler ini menyatakan teorinya, prinsipnya adalah keseluruhan lebih dari sekedar jumlah bagian-bagiannya. Nah, ini. Jadi ini kita bisa memahami bagaimana pengguna secara naluriah ini mengorganisasi elemen visual. Ya, jadi pengguna ini dia secara alami akan mengorganisasi elemen visual dengan menerapkan prinsip-prinsip Gestalt nanti yang kita akan kaji ini. Layout itu kita bisa atur supaya lebih intuitif, mudah difahami, komposisi visual yang harmonis, juga navigasi yang alami bagi guna karena secara naluriah orang itu yang mengorganisasi elemen-elemen visual. Apa yang kita lihat di dalam sekitar kita itu kan kompleks sekali. Kita akan mempersepsikan secara psikologi itu struktur umumnya, ya, keseluruhan ya. Jadi tidak eh, keseluruhan bentuknya itu yang kita tangkap, bukan perbagian-bagiannya. Kecuali nanti ada fokus tertentu, ya. Ya, tentu di sini eh, ada 6 prinsip utama yang mendasari teori Gestalt ini ya. Kedekatan atau proximity. Proximity ini elemen yang berdekatan dianggap sebagai suatu kelompok. Jadi kalau kita mau menjadikan dia unity, menjadikan dia satu bagian dari suatu kelompok tertentu, maka kedekatan ini yang dipersepsikan ya objek-objek yang saling didekatkan itu akan menjadi persepsinya adalah ini bagian dari kelompok tersebut. Eh, Kemudian juga kesinambungan continuity. Jadi mata itu cenderung mengikuti garis dan kurva yang mulus. Jadi orang itu akan mengikuti lintasan kurvanya gitu ya. Dan dia akan melanjutkannya berkesinambungan ya, gitu ya. Kemudian ada figure and ground. Jadi mata manusia itu memisahkan antara objek utama dari latar belakangnya. Gitu ya. Kemudian yang ketiganya adalah similarity, kemiripan. Nah, ini kemiripan ini orang akan mengkoneksikan ya. Dianggap memiliki hubungan karena adanya kemiripan tadi. Kemudian closure atau ketertutupan. Otak ini akan melengkapi bentuk yang tidak lengkap secara otomatis. Jadi dia bisa misalnya ada sebuah kue terpotong, maka sebenarnya otak kita itu bisa melengkapi itu kekurangannya itu. Kekurangan bentuknya itu otak akan melengkapi bentuknya secara otomatis. Ya, walaupun dia terpotong sehingga persepsi kita walaupun dia terpenggal tapi kita bisa mengidentifikasi ini bentuk utuhnya seperti apa. Kemudian juga simetri. Simetri ini otak lebih mudah memproses bentuk-bentuk yang simetri ya. Nah, di dalam praktek desain tentu kita akan eh, menggunakan teori ini yang bukan hanya sekedar teori abstrak tapi bisa menjadi alat desain yang praktis. Misalnya kedekatan ya. Jadi itu dalam kartu produk e-commerce ya kita mengelompokkan nama, harga, tombol beli itu ada pengelompokan ya sehingga orang mudah memahami. Ya ini prinsip kedekatan tadi ya. Kemudian ada prinsip ketertutupan ya, desain seperti logo WWF, BMW ya. Itu Oh, kita menggunakan prinsip ketertutupan tadi ya. Jadi kayak Apple, misalnya begitu ya. Nah ini
kemiripannya itu membentuk hubungan, ya. Background ini menciptakan ambiguitas visual yang menarik perhatian dalam iklan kreatif ini. Jadi eh, paling tidak kita coba pahami nanti di dalam prakteknya, ya, dalam penggunaan apakah prinsip-prinsip salah satu daripada 6 prinsip ini untuk diterapkan di dalam strategi kita dalam pembuatan karya desain, ya, 6 prinsip Gestalt itu, ya. Nah, juga dalam persepsi itu dipengaruhi oleh ilusi visual, ya, ilusi visual. Jadi ilusi visual itu sebenarnya otak itu salah membaca sebenarnya informasi visual, ya, dari apa yang kita pelajari, ya, otak itu, ya. Nah, ini eh, persepsi kita bisa tertipu dengan pandangan mata eh, kita, ataupun atau sebenarnya salah baca, ya, atau sengaja untuk diilusikan, artinya dia dibuat ilusif karya tersebut, ya. Ya, seolah-olah orang menjadi salah untuk membaca, ya. Nah, ini persepsi terhadap objek itu berbeda dengan realitas fisiknya, ya. Nah, ini gambar-gambar eh, 3 dimensi atau gambar-gambar yang menciptakan ilusi ini, karena otak ini mencoba mengisi celah informasi berdasarkan pengalaman dan asumsi yang sudah ada sebelumnya, ya. Nah, nanti eh, padahal yang dipersepsikan ini berbeda dengan realitasnya, ya, misalnya, ya. Jadi ilusi literal itu objeknya berbeda dari yang terlihat secara fisik, ya. Jadi misalnya ilusi fisiologis itu stimulasi yang berlebihan pada mata menimbulkan ilusi psikologis, ya. Ilusi kognitif, otak menafsirkan data secara keliru. Ini mirip seperti fata morgana, ya. Fata morgana yang ada di padang pasir gitu, ya. Jadi pantulan daripada panas itu menciptakan ilusi semacam adanya oase air yang ada di seberang sana. Padahal itu hanya sebuah eh, gerakan panas yang dia seperti tampak seperti mengalir seperti air. Kalau dikejar, makin dikejar makin hilang. Nah, dia tampak dari kejauhan, ya. Nah, ini eh, jadi walaupun otak manusia itu mampu memproses 40.000 informasi visual setiap detiknya, namun hanya sebagian kecil yang mencapai kesadaran penuh, ya. Ilusi visualnya mengekspos jalan pintas yang digunakan otak untuk mengefisienkan dan memproses informasi ini. Nah, ini kan kita bisa melihat seolah-olah ada 2 garis yang sebenarnya sama panjang, tapi nampak berbeda karena arah panahnya. Nah, itu eh, proporsi dalam desain ini harus diuji, bukan hanya diukur. Artinya apa? Kadang-kadang tercipta ilusi visual, ya, dalam pandangan mata itu tidak sama sebagaimana realitas aslinya kalau diukur, ya. Maka kita perlu menguji, dilihat, oh, ya, uh, karena ini akan memberikan persepsi yang berbeda antara realitasnya dengan apa yang dipersepsikan setelah melihat stimulus daripada objeknya tadi, ya. Kemudian gambar yang bisa dilihat pas putih atau 2 wajah hitam, ya, figur ground and latar sering digunakan dalam logo yang dui makna, ya. Ini, ini contoh ini, ya. Kemudian juga ada ilusi bayangan checkboard, ya. 2 kotak dengan warna ini tampak berbeda karena konteks bayangan yang ada di sekitarnya, ya. Konteks ini mempengaruhi, ya. Jadi mempengaruhi. Padahal aslinya warnanya sama, tapi karena ada efek bayangan, warnanya berubah. Nah, ini kan, nah, konteksnya ini yang memberikan pengaruh, misalnya bayangan ataupun cahaya, ya. Nah, jadi bagaimana agar desain itu lebih akurat dan efektif? Tentu kita perlu memahami ilusi visual dalam desain, ya. Jadi huruf bulat seperti O dan C itu kan karena C itu kadang-kala kan dia terputus karena
Gestalt tadi kan klosur tadi, C itu bisa diteruskan. Yang terputus tadi, C itu kan bagian-bagiannya terputus. Sementara O nyambung. Tapi karena oh, kita klosur tadi ya, prinsip Gestalt tadi bisa saja salah baca. Ini antara huruf O dan C. Maka koreksi optik ini penting ya. Oh, huruf C dibuat sedikit lebih besar dari huruf kotak agar terlihat sama tingginya. Koreksi optis ya, artinya kita tidak hanya hanya melihatnya dari sisi tadi pengukuran, tapi koreksi optis artinya apa yang kita lihat itu persepsinya bagaimana. Padahal secara ukuran fisiknya sama, tapi karena kita lihat adanya garis lengkungan ya, ini huruf O dan C itu padahal sama besar. Kalau secara optis dia huruf C lebih lebih kecil ya, huruf bulat ya. Jadi C-nya harus dibuat lebih besar supaya ukurannya sama, gitu ya. Karena persepsi ilusi tadi ya. Kontras juga ya. Background foto perlu overlay khusus karena mata mempersepsikan kontras secara relatif bukan absolut. Warna yang cukup kontras di layar bisa gagal dikondisikan kondisi cahaya yang berbeda. Ya, di situasi lingkungannya juga mempengaruhi persepsi ukuran dalam layout ya. Elemen di tengah itu sering terlihat lebih kecil dari elemen di pinggir ya. Meskipun ukurannya sama. Maka desainer pengalaman menyesuaikan ukurannya secara optis, bukan hanya secara matematis yang ada di ukuran layarnya itu. Tapi bagaimana pandangan kita itu memandang apakah terkesan lebih kecil atau itu desainer tidak hanya mempertimbangkan ukuran secara matematis, tapi juga secara optis sih apa yang terlihat tadi ya. Nah, itu ilusi visual mempengaruhi di dalam desainnya. Lalu juga psikologi warna ya. Jadi warna itu elemen dasar yang paling kuat ya. Dia berkomunikasi jauh sebelum audien membaca satu kata pun. Karena yang kita lihat itu ketertarikan kita terhadap warna ini kan akan lebih dahulu dipersepsikan daripada tulisan ya. Akan diperhatikan, pay attention ya, memancing, menarik perhatian dengan warna ini. Nah, tentu saudara mahasiswa juga perlu memahami psikologinya karena di dalam warna ada aspek muatan psikologi dan emosional yang kuat ya. Jadi pemilihan warna yang tepat bisa mempengaruhi pesan desain itu secara dramatis ya. Misalnya merah, merah itu energi, gairah, urgensi, bahaya. Itu kita manfaatkan di dalam komposisi karya kita itu. Kemudian orange, orange itu antusiasme, keramahan, kehangatan, kreativitas. Ya, kita bisa munculkan untuk membangun persepsi makna yang semacam itu. Ungu terkait dengan kemewahan, kebijakan, misteri, kuning, kehangatan, perhatian, waspada, hijau, alam, kesehatan, pertumbuhan, keseimbangan, biru, kepercayaan, ketenangan, profesional. Nah, ini kehandalan. Gitu ya. Nah, ini eh, pesan yang dramatis emosional itu juga terbawa ketika ada pemanfaatan warna ya misalnya ya tentu contohnya ya misalnya kalau kita akan menggambarkan kegembiraan keceriaan ya tentu warna-warna yang cerah yang membangkitkan optimisme keramahan kehangatan yang kita pilih bukan warna-warna yang soft yang dipersepsikan berlawanan misalnya warna-warna gelap misalnya gitu kan. Nah, tentu dalam branding global contohnya misalnya Coca-Cola itu kan warnanya merah, YouTube pakai warna merah, Netflix juga ya. Ini meningkatkan detak jantung, menciptakan rasa urgensi. Jadi tombol CTA call to action pun ataupun promosi diskon ya urgensinya itu dimunculkan dengan warna merah tadi. Sementara warna biru, misalnya contohnya BCA, ya, Partai Demokrat, BCA, dulu ada rokok bentul, ya, BRI, Mandiri, Vespu, ya, itu warna biru membangun kepercayaan dan profesionalitas. Ya. Ini eh,
menciptakan rasa aman, stabil, kredibilitas. Nah, brand-brand yang terkait dengan jaminan kepercayaan, apakah teknologi ataupun keuangan, biasanya memanfaatkan psikologi warna biru ini ya. Kemudian hijau, kesehatan dan pertumbuhan dipersepsikan eh, untuk brand kesehatan, lingkungan ataupun keuangan ya. Misalnya Tokopedia, misalnya ini. Nah, ini efek menenangkan ya Gojek ya, Gojek gitu kan. Jadi kita itu nyaman dan tenang kalau pakai pakai produk kami ya, dipersepsikan begitu ya. Eh, mudah diproses oleh mata. Warna hijau ini tidak perlu beradaptasi untuk melihat warna hijau ini. Eh, nah, maka eh, kesehatan, pertumbuhan, ketenangan ya ini bisa dimanfaatkan untuk membangun persepsi terhadap brand tadi ya. Nah, namun warna itu tidak universal ya. Konteks budaya tertentu itu eh, bisa memiliki persepsi berbeda dengan budaya yang lain. Ya, contohnya misalnya bahkan suatu daerah ya, Pak Edi sering contohkan dalam psikologi warna ini, kalau kematian, bendera kematian itu kalau di Solo merah, sementara kalau di Semarang kuning. Sehingga orang tahu kalau ada bendera bendera berkibar di tepi jalan, ya dia di ujung jalan itu, oh di sana ada yang berduka. Nah, ini kan persepsi warnanya berbeda, ya. Kalau orang Eropa kan baju hitam itu untuk kemewahan, elegan, ya. Sementara kalau orang Jawa pakai baju hitam itu adalah duka. Kalau orang orang Cina putih misalnya, ya itu sehingga persepsi terhadap warna secara psikologi ini berbeda antara Barat dan Timur, ya. Orang Barat itu tadi putih itu kesucian, sementara orang Timur bergabung. Merah Barat itu bahaya, kalau orang Tiongkok merah itu keberuntungan, ya. Nah, ini yang apa namanya perbedaan persepsi dalam konteks budaya juga perlu dilihat ya. Ya, ya ungu itu kalau orang Barat modern ya kemewahan, tapi sementara eh, Thailand itu bergabung atau kalau orang secara umum juga kadang-kadang dipersepsikan sebagai terkait dengan janda misalnya begitu ya. Ya jadi ya karena bergabung tadi ya. Jadi ini tinggal mati suara warnanya mereka menggunakan warna-warna. Nah, ini konteks budayanya berbeda, perlu dipahami juga mahasiswa dalam implikasi psikologi warna ini juga ya. Bentuk pula mempengaruhi psikologi juga ya, bahwa bentuk geometris itu membawa makna psikologi yang berbeda dengan yang bulat, ya gitu ya. Dan akan mempengaruhi audiens merespon dari sebuah sebuah desain melalui bentuk-bentuk tersebut ya. Misalnya kalau persegi kotak itu asosiasinya stabilitas, kepercayaan, kekuatan, kejujuran, keteraturan. Nah, ini brand yang ingin menunjukkan keandalan soliditas eh, ini bisa digunakan bentuk-bentuk kotak persegi ini ya, biasanya untuk keuangan, korporat, teknologi. Sementara bentuk lingkaran itu diasosiasikan dengan kesatuan, keabadian, kehangatan ya. Jadi brand komunitas dan sosial sering menggunakan lingkaran ya. Tidak ada sudut yang tajam untuk menciptakan perasaan ramah dan inklusif. Sementara segitiga itu asosiasinya adalah dinamisme, energi, kekuatan ataupun arah inovasi ya, menunjuk ke atas, ambisi ya, dan pertumbuhan menunjuk ke bawah, ketidakstabilan ya. Ini sering digunakan untuk brand olahraga dan teknologi. Nah, ini makna psikologi dari bentuk-bentuk dasar tersebut ya. Juga termasuk bentuk-bentuk organik ya. Bentuk organik ini kan eh, tidak beraturan, mengalir, terinspirasi alam. Itu memberikan kesan alamiah, ramah lingkungan, kehangatan, manusiawi, kreativitas, ya, tidak konvensional semacam bentuk-bentuk geometris ya. Nah, ini santai atau tidak mengancam. Nah, saudara akan memilih bentuk-bentuk yang relevan ini, bentuk-bentuk organik ini untuk brandnya organik, kesehatan,
misalnya seni dan kreatif ya. Sementara bentuk geometris, bentuk buatan itu bentuk yang presisi, yang terstruktur secara matematis itu kesannya profesional, terorganisir, modern, dapat dipercaya, efisien dan fungsionalnya. Nah, ini cocok untuk brand keuangan, teknologi, arsitektur dan manufaktur ya. Nah, garis pula ternyata memiliki makna psikologinya juga. Garis horizontal itu memberikan kesan ketenangan, istirahat, kestabilan, keabadian. Ya. Horizon laut itu referensi alam, sering menjadi referensi alamnya. Ya, ya, tentunya ini digunakan untuk resort, dan spa, meditasi, garis horizontal ini. Sementara garis yang vertikal itu menyampaikan kekuatan, ketinggian, kemegahan, dan ambisi. Makanya kalau untuk brand fashion mewah dan arsitektur, gedung-gedung pencakar langit itu sering digunakan ya eh, untuk memberikan gambaran itu ya kemewahan. Sementara garis diagonal itu menciptakan rasa gerak, energi, dan ketegangan dinamis ya. Eh, ini paling aktif dari semua jenis garis horizontal ataupun vertikalnya, disukai untuk brand olahraga, otomotif, dan teknologi. Kalau garis melengkung itu menghadirkan kelenturan, feminisme, keindahan, dan keanggunan. Ya, kalau kita ingin mempersepsikan brand kecantikan dan makanan itu menggunakan banyak garis lengkung-lengkungnya, ya, feminis, ya, semua begitu. Nah, yang lainnya adalah atensi visual. Atensi ini bagaimana desainer mengendalikan kemana mata audiens itu harus pergi dan dalam urutan apa ya. Nah, nah, otak itu memiliki kemampuan untuk memilih dan fokus pada informasi visual tertentu ya, sambil mengabaikan yang lain. Dan sebuah halaman atau layar yang tidak bergerak secara acak, ia akan mengikuti jalan yang dibentuk oleh elemen-elemen desainnya. Jadi atensi ini akan menentukan apa yang dilihat audiens pertama kali dalam urutan apa yang informasi ini diserap ya. Nah, gambar itu kan kita akan fokusnya di tengah itu bulannya. Ada atensi, dia akan melihat itu dan ya dia mengabaikan yang lainnya karena fokusnya eh, menunjukkan eh, atensi ini ya kalau bisa dibangun ini akan mengarahkan eh, pandangan mata ini ya 3-5 detik pertama ini sangat menentukan dalam sebuah desain media ya komunikasi visualnya. Ya, kita fokus pertama kali arahnya kemana nih atensinya diarahkan kemana dan itu prosesnya sangat cepat 3-5 detik pertama ya. Jadi untuk mengelola atensi visual ini saudara bisa memanfaatkan ukuran dan skalanya. Jadi ukuran ruang menciptakan hierarki elemen yang mana yang penting untuk menarik perhatian itu eh, akan dibuat dengan skala yang lebih besar misalnya untuk memancing perhatian. Bisa juga ruang kosong artinya ketika sebuah bola bersendirian ya, kayak seperti ini kan ini ruang kosongnya itu kan hitam dibilang kan, di sekitarnya itu. Sehingga di tengahnya itu menciptakan white isolasi visual yang sangat kuat ya di ruang di sekitarnya. Dia terisolir di bagian tengah. Dengan sendirinya maka orang itu akan melihat fokus tengahnya tadi menjadi perhatian mengabaikan lingkungan sekitarnya yang eh, diberikan white space tadi ya. Kontras warna juga sama. Ini warna putih itu kan menjadikan fokus kita ya eh, untuk memancing perhatian ya. CTA misalnya itu penggunaan warna cerah di tengah layout netral itu contoh klasik penggunaan kontras untuk mengarahkan atensinya. Jadi mata juga mengikuti arah yang ditunjukkan baik oleh panah, tatapan karakter dalam foto maupun komposisi diagonal. Ini memandu arah untuk perjalanan visual dari pandangan mata audiens ini. Nah, pola baca sering dijadikan satu strategi ya. Jadi pola F, ya pola F untuk teks berat, mata memindai horizontal atas.
lalu ke bawah sisi kiri, terus ke kanan. Gitu ya. Sementara pola Z itu untuk halaman sederhana, mata mengikuti alur diagonal. Nah, ini untuk iklan, itu pola Z ya, pola baca F pattern dan Z pattern bisa digunakan ya. Nah, hierarki visual ini menyatukan semuanya. Jadi penerapan semua prinsip yang tadi kita pelajari itu bisa dipadukan ya melalui hierarki visual dari gestalt, psikologi warna, makna, persepsi makna, strategi atensi ya. Kita kita buat dalam suatu hierarki visual eh, yang terpadu ya, menciptakan desain yang intuitif, efektif sekaligus indah ya. Ya, jadi elemen yang ukurannya besar mendapatkan porsi paling penting ya. Warna paling kontras, posisi paling strategis. Akhirnya eh, ada alur visual yang memandu audiens tanpa mereka sadari. Jadi pandangan manusia itu seolah-olah diarahkan dengan strategi-strategi visual tadinya. Eh, kita bikin hierarki visual yang berbeda sehingga otomatis kita akan terarah itu ya. Jadi ada 6 pilar persepsi visual tadi sudah kita jelaskan ya. Persepsi manusia, ada gestalt, atensi visual, ilusi visual, psikologi bentuk, serta psikologi warna ini bisa mengarahkan persepsi, membangun makna yang dirancangkan oleh desainer tadi sehingga pesan eh, apa yang bisa dipahami, mudah ditangkap dan menancap di dalam benak pikiran audiens. Nah, silakan nanti eh, dalam estetika penerapannya saudara mahasiswa bisa memanfaatkan prinsip-prinsip yang sudah kita pelajari tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu dan sukses ke depannya. Terima kasih Pak Fitro, Pak Teguh dalam mendampingi mahasiswanya di kelasnya. Silakan dilanjutkan di kelas kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.